lihat Ki. doang. Udah diperiksain dokter, apa katanya? Ya udah diperiksa, efeknya juga sama nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Dokter nggak bisa mendeteksi. Enggak. Ya biar duduk dulu Ki deh, sambil ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Penyakitnya penyakit yang normal. Karena apa? Ketika malam kita mau pipis ke pipis itu, saya berbulu-bulu sering. Kan nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri, berbulu-bulu sendiri. Aku berbulu sendiri sampai aku menemukan air, aku kencing di situ. Gitu. Itu kapan tuh kejadiannya Ki? Ya barusan hari sebelum seminggu ini. Sebelum seminggu ini, dan mungkin juga aku kan tidak punya musuh dan tidak mau bermusuhan. Meskipun orang-orang baik sama aku, ternyata ada orang juga yang menjebak aku kan seperti itu. Ada pemikiran bahwa diserang sama mungkin lawan-lawannya sama paranormal karena Aki pernah ngobatin orang, ternyata di sana juga musuhnya punya paranormal juga gitu. Kalau aku nggak punya pemikiran seperti yang jelas, aku tidak akan punya musuh, tidak mau bermusuhan, dan tidak mau katakanlah bermain-main seperti itu. Karena aku adalah perdamaian dan orang cinta damai. Kalau ini selama ini udah ada lebih dari 1 bulan. Tapi dua-duanya bengkak ya. Iya, bengkak dua-duanya. Awalnya gimana bisa bengkak kayak gitu kakinya? Ya kita ini orang meditasi kan sering terjadi seperti ini, hal yang tidak aneh. Gitu. Bahkan dulu tahun 86 rumah sakit Pelabuhan di Priok ada kan, apa nama rumah sakitnya Pelabuhan, itu saya dinyatakan hepatitis B, umurmu tidak sampai 6 tahun lagi, katanya begitu. Udah meninggal tadi. Ya kalau urusan nyawa yang atur Allah kan, bukan siapa-siapa, manusia. Tapi yang berhidup kan Allah, jadi bukan manusia kan gitu. Iya, kalau dilihat dari penampilannya mungkin kakinya bengkak ya. Kalau aku pribadi nggak tahu sakitnya sakit apa, mungkin karena udah umur juga kali ya. Jadi ada beberapa macam penyakit yang sebenarnya ini bukan sekali 2 kali aja, cuman udah berulang kali, cuman dia pasti bakal sembuh. Kalau misalnya ada suatu makanan atau pola hidup yang nggak sehat, penyakit ini bakal muncul lagi. Apa mungkin sakit apa? Nggak tahu deh, kaki bengkak itu, habis itu suaranya juga habis. Suara Itu aja sih. Kata dokter apa kata dokter? Tapi udah periksa belum ya ke dokter? Waktu itu udah sempat periksa ke dokter, udah diinfus juga. Waktu itu sih bilangnya ada apa sih namanya, apa ya? Ya apa ya? Ya penyakit dunia ini nggak tahu kan. Itu yang bagian kaki kata Ya, dokter. yang bagian kaki. Ada ini kali apa? Darah beku atau apa? Pembengkakan. Iya, ada pembengkakan mungkin. Jadi kaki ini jadi susah jalan kayak. Gitu. Terus dikasih obat sama dokter. Waktu itu dikasih obat medis. Kalau kemarin dikasih ini obat-obat herbal gitu, kayak pakai daun-daunan, aku juga nggak tahu apa itu daunnya. Itu sih. Kalau kemarin itu bukan dokter, itu orang Padepokan. Kan saya setiap ini kan kalau mengunjungi orang Padepokan seluruh Indonesia kan. Jadi ya berasakan ya. Satu, ketika sudah mengeriput, ini sudah mengeriput ya. Ketika mata sudah tidak jelas, sudah kabur. Ketika rambut sudah memutih, ya ketika semuanya sudah berkurang, itulah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Menurut aku begitu. Dan aku jangan terlalu takut sama penyakit, karena itu adalah hal yang akan terjadi pada diri kita. Mungkin Anda bisa sekarang mengatakan bahwa Anda masih sehat, waktu masih sehat masih gagah itu, wah gagah. Tapi ketika nanti lama-lama umur udah ditambah, udah
ibaratnya dikurangin apa semuanya, mata udah dikaburkan, kemudian rambut udah putih. Nah itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah yang terjadi pada diri manusia itu loh. Aktivitas gimana sekarang, berkurang nggak tetap Tetap gitu. nggak ada yang dikeluhkan mungkin kalau masih menjalankan aktivitas seperti dulu? Enggak, cuma dikurangin, klien-kliennya dikurangin kan itu. Terus pola hidup sehat seperti aku menerapkan nggak sih mungkin Aki? Iya, nah, kalau paranormal mana akan menerapkan ilmu hidup sehat seperti itu, yang namanya paranormal gitu, nggak tahu gitu. Sekarang berkecimpung di bisnis apa, Ki? Ya bisnis tetap seperti dulu, karena dari dulu silaturahmi dan orang, ya kita tetap akan bersilaturahmi dan orang-orang terus kan gitu. Tapi tadi kalau jalan sempat ini juga kesulitan juga buat jalan ya? Enggak sulit. Ya kalau perubahan-perubahan hidup dari dulu tetap ada kan gitu lah. Gimana mungkin sebagai anak melihat ayah ini, artinya walaupun sakit tapi sudah menganggapnya normal, hal biasa gitu. Ya kalau dari ayah mungkin nganggapnya dia nggak merasa sakit, teman. Kalau dari aku emang aktivitasnya sedikit terganggu dengan kakinya yang bengkak, jadi jalannya sedikit kesusahan, jadi perlu dibantu. Tapi selepas dari itu semuanya bisa berjalan normal, kecuali ya memang tadi itu kakinya mungkin jalannya agak susah gitu. Tapi Aki sendiri pernah, tadi kan sempat bilang katanya sempat divonis Di rumah sakit Pelabuhan Priok, iya. Kamu 6 tahun lagi kamu meninggal. Hati. Ya apakah itu bisa dipercaya? Apakah aku harus percaya sama seperti itu kan? Yang hidup itu kan kita bergantung sama Tuhan, bukan sama manusia kan gitu. Makanya kamu kalau ada kesulitan apapun lah, jangan minta kepada manusia, mintalah kepada Tuhan. Kamu tidak boleh minta kepada jin, manusia, setan, dan nggak boleh. Mintalah kepada Tuhan, itu aja gitu. Pada saat itu sakitnya apa sampai divonis umurnya udah Hepatitis B waktu itu. Ya kan gawat, gak tanya ke dokter gitu. Tapi yang Aki rasakan pada saat itu enggak merasakan sakit apa-apa. Enggak. Tapi dokter memvonis ini berbahaya ya. Kok bisa kayak maksudnya? Ya karena kalau aku terbawa sugesti ya makin lama makin parah kan. Aku tidak percaya aja kan gitu. Karena waktu itu memang aku kerja di sebuah perusahaan namanya Master Steel, tapi sekarang udah tutup, udah bubar. Master Steel itu aku sakit karena waktu kerja di Master Steel itu aku tidak kenal waktu, karena gajinya gede kan. Wow, iya. Karena itu kan aku sakit, akhirnya dimasukkan ke rumah sakit Pelabuhan itu gitu. Dokter 6 tahun lagi kamu akan meninggal. Kayak begitu.